Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 semester 2 2023 ingin mewawancarai tentang sistem ekskresi pada manusia. Dan ini anggota-anggota kami. Yang pertama ada Akil, dan yang kedua ada Kamil, yang ketiga ada Alvin, dan ini saya sendiri. Yang kelima ada Zia. Dan ini saat kami wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Maaf saya mengganggu waktu Bapak. Iya. Kenalkan, nama saya Azkia Putri Jelani dan sebelah saya Indri Pertiwi. Kami dari MTS 19 Sukabumi ingin mewawancari Bapak yang berhubungan dengan tugas kami, yaitu tentang sistem ekspresi. Ya. Sebelum masuk ke materi tersebut, kami ingin bertanya kepada Bapak, gelar apa saja yang Bapak terima? Gelar? Yang tidak sama apa sih? Oh, gelarnya Adam S. Sarjana Keperawatan, nurse. Jadi langsung mulai ke pertanyaannya. Yang pertama, apa saja gangguan atau penyakit pada alat ekspresi yang pernah dokter identifikasi sama ini? Kalau alat ekspresi kan ada beberapa, ya, yang dari kulit, paru-paru, hati, terus sama ginjal. Untuk kulit kan itu yang hubungannya biasanya ekspresinya kan untuk mengeluarkan keringat dari tubuh. Biasanya ada beberapa gangguan, biasanya gangguan dari biasanya dari fungsi pengeluaran untuk pada kulitnya, minyaknya yang keringat kan itu kalau nggak bisa keluar juga kan jadi nggak bagus juga pada tubuh. Terus kalau misalkan pada ginjal biasanya pengeluaran urin, kalau urinnya nggak bagus juga itu aja ada masalah. Misalkan contohnya yang itu ya, contohnya kalau penyakitnya mah kayak gagal ginjal itu kan ada sistem ekskresi yang kurang, karena dilihatnya dari apa. Ekskresi yang kurang pada ginjal biasanya keluarnya urin sedikit, tidak banyak, tidak normal gitu. Terus kalau paru-paru, ekskresi yang keluarnya kan ada dari misalnya gangguan di paru-paru, misalnya kayak penyakit paru-paru atau semacamnya yang paru-paru aja kayak gitu. Terus apa lagi yang mau tanyain? Kedua, sekitar usia berapakah pasien yang menderita gangguan pada alat ekskresi, misalnya sakit ginjal dan lain-lain yang pernah diidentifikasi oleh dokter tersebut? Kalau penyakit ginjal biasanya karena beberapa faktor sih sebenarnya mah. Dari faktor usia memang juga ini dari pola gaya hidup, misalkan gaya hidupnya yang suka misalkan makan barang obat gitu kan, penyakit ginjal, penyakit kambing itu biasanya sering ditemui yang penyakit ginjal mah antara umur 40 sampai 40 tahun ke atas lah biasanya. Kalau untuk gejala ginjal untuk yang di bawah umur tersebut sih masih memang ada kejadiannya tapi kurang gitu. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, apakah penyebab dari gangguan pada alat ekspresi tersebut? Biasanya dari sistem, ya tergantung dari sistemnya. Kalau misalkan sistem kayak model ginjal itu kan proses penyaringan, jadi proses penyaringan kan ginjal itu fungsinya untuk filtrasi, jadi pembuluh darah yang masuk dari itu difiltrasi, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh itu akan diserap kembali, terus yang tidak dibutuhkan itu biasanya diekskresi lewat air kencing biasanya. Kalau misalkan tadi apa penyebabnya macam-macam, tergantung dari faktor makanan, bisa dari gaya hidup juga bisa, dari penggunaan obat-obatan yang sembarangan juga bisa gitu. Kalau misalkan dari paru-paru bisa dari akibat dari kebiasaan merokok seperti itu. Apa lagi? Baik, akan melanjutkan lagi. Nomor 5. Nomor 4, bagaimana cara mengobati gangguan pada alat ekspresi atau penyakit? Alat ekskresi pada penyakit biasanya kalau misalkan tergantung dari alat ekskresinya yang terganggu sebenarnya.
Kalau misalkan untuk paru-paru ya pengobatannya pada jaringan paru-parunya harus itu dengan obat-obatan, biasanya dengan kalau penyakit paru-paru kan biasanya diobati di terapinya 6 bulan sekali, jadi selama 6 bulan berturut-turut biasanya gitu. Jadi jaringan paru-paru yang menyebabkan untuk ekskresinya terganggu. Terus pada ginjal juga biasanya dengan cara kalau misalnya kalau ginjalnya belum rusak benar, biasanya dengan jangan menggunakan obat-obat sembarang kayak obat warung kita sembarang gitu. Terus yang kedua ya pengobatannya ya mungkin dengan minum air yang banyak seperti itu sih. Baik, selanjutnya nomor 5, bagaimana upaya kita menjaga kesehatan agar dapat mencegah penyakit pada alat ekskresi? Menjaga kesehatan ya yang pertama pola gaya hidup yang harus bagus, nggak boleh merokok, nggak boleh makan yang sembarangan seperti junk food yang pengawetnya, terus tidak minum obat sembarangan, hindari rokok pokoknya mah, terus olahraga yang bagus. Baik, selanjutnya nomor 6, kamu dapat menambahkan? Baik, sudah selesai. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.